Bab 1261, Pertempuran Sengit. Tiba-tiba, banyak wanita lajang di sisi murid di halaman dalam telah memberontak di dalam hati mereka. Apa yang terjadi dengan Shrek Seven Monsters yang begitu tampan? Tidak buruk. Selain itu, dia juga 9 cincin berjudul Douluo, dan juga memiliki cincin roh 400.000 tahun. Ini bukan Super Douluo, jika tidak, Anda tidak perlu bertarung, bukan? Melihat cincin roh 400.000 tahun di tubuh Yuan Enhui, Zhang Yuanyuan juga sedikit mengernyit, tetapi itu hanya kembali normal dalam sekejap. Dalam hal kekuatan, dia dan Ling Yumo berada di tengah satu sama lain. Itu juga yang terbaik di halaman dalam. Tetapi setelah menonton beberapa pertandingan terakhir, tidak akan ada lagi penghinaan setengah poin untuk kekuatan saudara laki-laki dan perempuan sekolah dasar ini, dan mereka telah mengambil postur tubuh untuk menghadapi semuanya. Dia tidak akan pernah kalah dari Qian Lei sembarangan seperti Ling Yumo. Di bawah daya tarik mesin Qi, kedua sisi mulai hampir bersamaan. Busur Raja Elf Yuan Enhui bergetar, dan sebuah anak panah ditembakkan dengan cahaya cincin roh pertama di tubuhnya. Anak panah itu ditembakkan ke udara. Anak panah itu menghilang ke udara hampir seketika. Tapi Zhang Yuanyuan di sisi berlawanan sudah merasakan napas Yuan Enhui terkunci padanya dalam sekejap. Tangan kiri Paluan Liu terlempar dalam sekejap, setelah kepala palu besar dari Paluan Liu terlempar keluar, terdengar suara ganas dari udara pecah di udara. Dalam suara udara pecah, kepala palu berputar dengan kecepatan tinggi dan menjadi semakin besar. Diameternya telah meluas hingga 3 meter dalam sekejap. Bola logam yang sangat besar, jika dihancurkan, saya takut bukit akan runtuh karenanya. Panah itu jatuh dari langit dan langsung mencapai puncak kepala Zhang Yuanyuan. Armor pertempuran 3 karakter dipasang, dan tangan kanan Zhang Yuanyuan dipalu ke atas. Sebelum dia bisa melepaskannya, dia mengetuk panah dan membuat suara yang tajam. Yuan Enhui baru saja menembakkan panah itu, dan tubuhnya sudah mulai terbang dengan cepat. Kisaran serangan palu meteor terbatas, setidaknya jauh lebih buruk daripada busur dan anak panah. Semakin jauh jaraknya, semakin menguntungkan secara alami. Tapi kecepatan Paluan Liu juga sangat cepat, meski dia terbang, kepala palu besar itu semakin dekat dan dekat. Udara yang ditekan oleh kekuatan teroris yang cukup untuk mengguncang pegunungan membuat suara retakan yang menusuk. Ada lubang hitam yang semakin membesar. Rongga tersebut juga memiliki jumlah isap tertentu. Meskipun dia tidak bisa menyedot tubuh Yuan Enhui, dia bisa menyeret Wan Liu Hammer untuk mengunci Yuan Enhui, mempercepat dan bergegas. Berbeda dengan pertarungan sebelumnya, ini sepertinya kompetisi serangan jarak jauh. Tapi pada saat ini, Yuan Enhui tiba-tiba bergerak. Dia melompat ke samping. Alih-alih menembakkan panah, busur Raja Elf di tangannya menyerang dari samping. Ada lingkaran hijau di tubuhnya, yang dibawa oleh baju besi perang 2 karakter. Dengan kepakan sayap yang ganas, tubuh melompat ke atas. Dengan bang, busur Elf King mengenai kepala Paluan Liu, yang sebenarnya menenggelamkan Paluan Liu ke bawah. Tapi kekuatan yang meledak pada saat itu sepertinya disedot oleh Elf King Ball, mendorong tubuh Yuan Enhui dengan cepat ke titik tertinggi. Tali busur terbuka lagi pada saat ini, busur besar terbuka dan tertutup, dan 3 anak panah ditembakkan secara instan. Ketika ketiga anak panah ini ditembakkan, pemandangan aneh muncul di tubuh Yuan Enhui. Cincin roh kedua, ketiga, dan keenam terjalin. Ini seperti tali yang dipetik. Oleh karena itu, warna ketiga anak panah yang ditembakkan juga berbeda. Tembakan panah pertama berwarna hitam dan ungu, dan roh beracun melahap jiwa. Tembakan panah kedua berwarna merah tua, dan roh api itu sudah mati. Ketika panah ketiga ditembakkan, itu meledak dengan cahaya keemasan pucat. Itu adalah kemampuan jiwa ke-6 Yuan Enhui, yang pasti akan membunuh. Ketiga anak panah itu tampaknya ditembakkan tanpa urutan tertentu, tetapi ketika panah ketiga ditembakkan, panah emas pucat itu langsung melesat di udara, dan itu hampir berada di garis depan dalam sekejap. Tangan kiri Zhang Yuanyuan bergetar, dan Paluan Liu yang tenggelam langsung naik dari bawah ke atas, mengejar Yuan Enhui di udara. Paluan Liu di tangan kanannya dengan cepat diayunkan dengan cepat, berubah menjadi cahaya dan bayangan, memblokir 3 anak panah. Tetapi pada saat ini, keterampilan menembak Yuan Enhui menunjukkan pemandangan magis. Ketiga anak panah itu berurutan, tetapi mereka menyebar pada saat yang sama, menggambar 3 busur indah di udara. Segera setelah itu,
Busur Raja Elf Yuan Enhui sekali lagi membentang seperti bulan purnama, dan cincin roh kelima bersinar terang. Busur Elf King hijau zamrud langsung berubah menjadi biru ungu. Detik berikutnya, guntur besar meledak tiba-tiba. Guntur ini seperti kilat di udara, dan telah lama kehilangan penampilan menyilaukan dari pancaran guntur besar di awal, tapi guntur tipis inilah yang meledak dengan kekuatan mengerikan dalam sekejap. Boom! Dalam raungan yang keras, bayangan palu meledak seketika. Dengan basis budidaya tingkat Super Douluo Zhang Yuan, dia mundur beberapa meter pada saat ledakan guntur ini. Di saat yang sama saat panah ini ditembakkan, Yuan Enhui juga terhempas oleh palu Wan Liu, yang terangkat dari bawah ke atas. Kekuatan roh palu Wan Liu meledak, dan bayangan palu yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh palu itu sendiri, menyegel tubuh Yuan Enhui dari segala arah, seolah ingin menghancurkannya menjadi lumpur. Sosok Yuan Enhui tiba-tiba menjadi ilusi pada saat ini, dan menghilang diam-diam di bawah bayang-bayang palu. Sosok di sini menghilang begitu saja, tetapi di mana di awalnya berdiri, dia muncul kembali. Itu adalah transformasi dari naga ajaib. Semua serangan Wan Liu Hammer jatuh di ruang kosong. Tapi 3 anak panah yang ditembakkan dari kejauhan sudah meledak dengan kekuatan serangan yang kuat. Yang pertama tiba adalah bahwa cahaya akan mematikan. Pada saat jeda yang diledakkan oleh perang Leiling, pembunuhan roh cahaya tiba dalam sekejap seolah-olah memiliki mata. Emas pucat terlihat biasa-biasa saja, dan tidak banyak energi yang dilepaskan. Tetapi pada saat itu meletus, kecepatannya secepat teleportasi, itu benar-benar menyelesaikan akselerasi kedua di udara, menembus celah, menghindari blok Wan Liu Hammer, dan langsung menembak Zhang Yuan. Dengan ding lembut, emas pucat itu memudar. Tetapi tubuh Zhang Yuan juga terkejut. Dia terkejut menemukan bahwa sebuah lubang kecil telah ditembus dengan kekuatan roh di sekujur tubuhnya. Yang lebih menakutkan adalah bahkan armor perang 3 karakter di dalamnya pun tertusuk. Cahaya dan roh akan membunuh, itu adalah panah tercepat Yuan Enhui. Efeknya, penetrasi baju besi. Armor pertempuran 3 karakter juga tidak bisa menghentikan panah level Douluo. Jangan lupa, ini adalah kemampuan roh 100.000 tahun. Kekuatan cahaya yang sangat tajam tiba-tiba menembus ke dalam tubuh Zhang Yuan, dan dia tidak menyangka panah ini akan begitu kuat. Kontrol Wan Liu Hammer berhenti sejenak. 2 panah berikutnya telah tiba dalam sekejap, dan pelahap jiwa beracun meledak secara langsung, hampir segera setelah pembunuhan roh cahaya. Tapi dia tidak bisa masuk ke Hammer Shadow. Tapi tidak masalah jika itu tidak bisa masuk dengan sendirinya. Saat itu dihancurkan oleh palu Wan Liu, sejumlah besar gas beracun sudah meledak. Roh cahaya akan membunuh pihak lain dan berhasil, lalu gas racun akan mengikuti Pokong dan menyelinap masuk. Huo Lingning meledak dalam sekejap, dan api menutupi gas beracun. Ketika Zhang Yuan merasa lumpuh dan dengan cepat memblokirnya, gas racun sudah menembus. Bagi Zhang Yuan saat ini, hatinya sangat terguncang. Meskipun dia mengira lawan yang dia hadapi tidak akan terlalu mudah untuk dihadapi, dia tidak menyangka dia akan menderita ketika dia muncul. Tapi serangannya sendiri dengan mudah dihindari oleh pihak lain. Yuan Enhui, yang menghindari Wan Liu Hammer, membuka busur Raja Elf lagi, dan cincin roh ketujuh menyala. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya mulai tumbuh lebih tinggi, dan rambut panjang hijau muda juga berubah menjadi warna biru keemasan dengan sentuhan cahaya keemasan. Dia 3 meter jauhnya, tetapi proporsi seluruh tubuhnya tidak berbeda dari sebelumnya. Di atas kepala, mahkota ilusi muncul. Cahaya keemasan bersinar, dan keagungan berlipat ganda. Busur Elf King di tangannya juga tumbuh lebih besar seiring dengan pertumbuhan tubuhnya. Kemampuan roh ketujuh, tubuh sejati dari Raja Elf. Bab 1262, Pikiran Tang Yuge. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ketika Yuan Enhui menjadi Raja Elf, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih berwarna, dan berbagai elemen alam mulai bersorak di sekelilingnya, bergegas menuju tubuhnya dengan cepat. Yuan Enhui, dalam keadaan Raja Elf, bisa dikatakan sangat tampan. Punggungnya juga berubah menjadi sayap transparan keemasan dan biru. Dengan mengepakkan ringan, seekor naga elf berwarna dengan sayapnya terentang di atas kepalanya. Sejak bersama Lan Xuanyu untuk waktu yang lama, dia sebenarnya tidak memiliki banyak kesempatan untuk bergerak. Saya biasanya hanya berlatih dengan semua orang. Hanya teman terdekat yang mungkin tahu kekuatannya. 7 dari mereka bersama, dan masing-masing dari mereka telah mempraktikkan penempaan garis keturunan.
Garis keturunan yang berbeda memiliki ketinggian yang berbeda. Setiap orang memiliki peluangnya sendiri. Yuan Enhui adalah campuran manusia dan elf. Peri seperti itu juga disebut setengah elf. Namun karena gen ayahnya sama kuatnya, ia terlahir dengan bakat yang sangat kuat. Saat garis keturunan disempurnakan dan disempurnakan, garis keturunan yang awalnya diencerkan dari sisi ibu terus menguat, memungkinkan dia untuk benar-benar membangkitkan garis keturunan Raja Elf. Pada saat ini, ketika dia menunjukkan tubuh asli Wuhunnya, yang dia tunjukkan adalah adegan Raja Elf. Jika dia semakin menyempurnakan garis keturunannya, dia akan dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan melebihi kepala klan Elf saat ini, yang merupakan neneknya. Naga ajaib telah menyelesaikan kontrak dengannya, dan ketika kontrak baru saja selesai, itu juga secara halus mempengaruhi evolusi garis keturunannya. Bisa dibarengi dengan pembudidayaan garis keturunan tempering tubuh. Sebaliknya, itu menjadi evolusi garis keturunan Enhui asli yang membalikkan memberi makan naga ajaib. Tidak hanya membuat hubungan keduanya menjadi lebih dekat, tapi juga membangkitkan beberapa talenta yang mumpuni. Sama seperti transformasi sebelumnya, transformasi tidak lebih baik dari teleportasi, tetapi juga memiliki kelebihan, yaitu tidak ada fluktuasi spasial. Yuan Enhui dapat memposisikan dirinya di suatu tempat, dan kemudian tidak peduli bagaimana tubuhnya bergerak, selama dia ingin mengendalikannya, dia dapat kembali ke posisi sebelumnya dalam sekejap. Ini adalah perubahan traksi bayangan, bukan kemampuan spasial. Jadi tidak akan terpengaruh oleh blokade luar angkasa. Pada saat ini, dia telah ditampilkan sebagai status Raja Elf, dan auranya hampir meningkat secara geometris. Peningkatan tubuh asli Wuhun jauh lebih besar daripada master jiwa biasa. Gadis-gadis di halaman dalam tercengang. Versi Pangeran Elf yang diperbesar telah menjadi Raja Elf, yang lebih dari tampan. Temperamen yang lebih aristokrat, dan martabat yang dimiliki Raja. Biarkan dia terlihat tidak muda dan hijau lagi. Sebaliknya, ada lebih banyak pesona yang aneh. Tang Yuge sudah lama tidak bertemu Yuan Enhui. Cinta Yuan Enhui yang tiba-tiba hari ini membuatnya merasa bingung. Bahkan jika dia menonton pertempuran antara kedua belah pihak selama periode waktu ini, yang tersisa di benaknya adalah apa yang Yuan Enhui katakan sebelumnya. Hubungannya dan Yuan Enhui mulai mengalami beberapa perubahan aneh setelah pengalaman hidupnya terungkap. Sebaliknya, dua orang tanpa hubungan darah sedikit pun, menyelesaikan semua kontradiksi sebelumnya. Selama waktu itu adalah momen terendahnya. Yuan Enhui menemaninya setiap hari, menghiburnya, dan merawatnya, jangan sampai ada perubahan buruk dalam suasana hatinya. Setelah meninggalkan rumah saat itu, Tang Yuge tidak pernah kembali, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya. Saya telah melumpuhkan diri saya sendiri melalui latihan. Dia bahkan tidak merasakannya, dia tidak tahu kapan itu dimulai, dia sudah mulai mengandalkan Yuan Enhui. Dan ketergantungan ini menjadi semakin kuat. Perubahan dalam pengalaman hidupnya membuatnya merasa sangat sakit, dan segala macam emosi yang rumit hampir membuatnya pingsan. Dan Yuan Enhui yang selama ini menjaga sisinya seperti jerami penyelamat hidupnya, dan juga seperti kerabat terakhirnya. Namun, di dalam hatinya, dia tidak pernah memikirkan aspek lain, dan dia selalu memperlakukannya sebagai adik laki-laki. Bahkan perlakukan dia seperti anak kecil. Hari ini, ketika keduanya pergi ke pertemuan kencan buta Shanghai Shenyuan bersama, ketika dia melihat Yuan Enhui menginjak daun teratai ke tengah danau Haisen. Dia tiba-tiba terkejut saat mengetahui bahwa pria kecil yang mengikuti di belakangnya telah dewasa, dia sudah menjadi pria yang mampu berdiri tegak. Sudah dewasa, ketika semua gadis lain memesan tiang lampu untuknya, Tang Yuge bahkan memiliki perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Perasaan itu sepertinya disebut cemburu. Saat itu, dia juga menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa ini pasti perasaan bahwa kakaknya mungkin akan dibawa pergi oleh gadis lain. Tetapi pada saat itu, selama dia berpikir bahwa Yuan Enhui kemungkinan besar akan memiliki kekasihnya sendiri, dia akan memiliki kekasihnya sendiri di Sagot Blind Date Meeting ini. Dia akan merasa sangat tidak bisa diterima. Mungkinkah Anda juga akan kehilangan kerabat terakhir Anda? Oleh karena itu, saat itu, dengan memakai kerudung topi, hatinya rumit dan hanya dia yang tahu. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah ketika Yuan Enhui keluar lagi, dia benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu. Dia benar-benar tercengang. Orang yang terkejut itu tampak bodoh. Saat itu, otaknya bahkan kosong.
Oleh karena itu, pada kenyataannya, bahkan Lan Xuanyu tidak sepenuhnya menilai. Tang Yuge memilih untuk pergi, bukan hanya karena rasa malu dan amarah yang dibawa oleh pengalaman hidupnya. Ada banyak emosi yang kompleks di dalamnya. Dan dalam emosi yang kompleks ini, tidak ada sedikit pun kegembiraan. Pada saat ini, ketika Yuan Enhuihui menginjakkan kaki di medan perang, melawan lawan yang tangguh, Tang Yuge harus mengawasi kerabat yang telah berada di sisinya ini dengan serius. Melihat Yuan Enhuihui berubah menjadi Raja Elf, itu bahkan menyebabkan kerusuhan di halaman dalam gadis itu. Mentalitas Tang Yuge diam-diam berubah lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa hubungannya dengan Yuan Enhuihui akan berubah sebelumnya. Tetapi ketika dia benar-benar menyadari bahwa bocah lelaki itu telah menjadi seorang pria dan perlu memiliki kekasih sendiri, dan dia tidak memiliki hubungan darah dengan dirinya sendiri. Perubahan emosional di hati hanyalah kelipatan geometris. Untuk sementara, emosi yang kompleks dan berbagai pemikiran di dalam hatinya mengikuti satu demi satu, yang membuatnya ingin segera pergi dari sini. Tapi sekarang dia tidak bisa pergi. Teman-teman semua bekerja keras untuk kemuliaan 7 setan Shrek, bagaimana dia bisa melarikan diri saat ini? Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan? Yuan Enhuihui secara alami tidak mengetahui pikiran rumit Tang Yuge saat ini, dan emosi di dalam hatinya sama sekali tidak rumit. Ketika dia dengan berani mengatakan itu kepada Tang Yuge hari ini, dia sudah mengambil keputusan. Karena dia sudah menentukan apa yang dia cintai di dalam hatinya, dia akan mengejarnya dengan segala cara, ini yang telah ditegaskan oleh Lan Xuanyu sebelumnya. Baginya, selain orang tuanya, Tang Yuge dan Lan Xuanyu adalah orang-orang terdekat. Dia menganggap Lan Xuanyu sebagai kakak laki-lakinya dan sangat yakin akan Lan Xuanyu. Dalam percakapan sebelumnya dengannya, Lan Xuanyu menegaskan perasaannya sepenuhnya. Ini membuat Yuan Enhuihui tidak lagi mengkhawatirkannya. Dia akan melanjutkan dengan berani, bahkan jika dia menyentuh kepalanya dan menumpahkan darah. Busur Raja Elf terbuka lagi. Yang benar-benar berbeda dari sebelumnya adalah bahwa dengan menarik tali busur, lingkaran cahaya berwarna yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Yuan Enhuihui langsung menyatu menuju busur Raja Elf. Setiap orang dapat melihat bahwa ketika anak panah lain ditembakkan, pasti akan sangat berbeda dari situasi sebelumnya. Naga peri hantu di kepalanya meledakkan lingkaran cahaya putih yang aneh. Di mana lingkaran itu lewat, Enhuihui asli berulang kali disalin. Untuk sementara, lusinan dari mereka muncul di depan Zhang Yuanyuan. Yuan Enhuihui sangat hebat, wajah Zhang Yuanyuan serius, dan kekuatan lawannya berada di luar penilaiannya. Tapi semangat juang di hatinya juga lebih terangsang. Bab 1263, Dewa Turun ke Bumi vs Raja Elf. Kedua palu Wan Liu kembali ke tangannya. Racun di tubuhnya dipaksa keluar oleh kekuatan-kekuatan rohnya. Meski masih akan ada sedikit dampak, mengandalkan kekuatan level Super Douluo, manuver kekuatan jiwa, dan penyesuaian inti jiwa, itu dengan cepat kembali normal. Di bawah kakinya, cincin roh ketujuh menyala dengan tenang. Cahaya abu-abu besi meledak darinya tiba-tiba. Lapisan besi hitam seakan-akan menarik tubuhnya, menyebabkan tubuhnya yang pendek dan gemuk tumbuh dengan cepat, juga bertambah hingga ketinggian sekitar 3 meter sebelum berhenti. Tapi yang menakutkan adalah lebar bahunya juga 2,5 meter. Sepasang lengan yang kokoh bukanlah manusia. Seluruh tubuh dari armor pertempuran 3 karakter itu digabungkan dengan tubuh, dan udara di sekitarnya yang diperas oleh rasa kekuatan yang menakutkan memancarkan semburan suara, retak. Kekuatan padat menyebabkan semua elemen di sekitarnya hancur. Tubuh asli Wuhun macam apa ini? Melihat pemandangan ini, Lan Xuanyu dan yang lainnya terkejut. Dalam data yang dikumpulkan, tidak ada perubahan yang terlihat. Peningkatan tubuh jiwa bela diri untuk setiap master jiwa cukup besar, tetapi tingkat peningkatannya terkait dengan garis keturunan, jiwa bela diri, dan cincin roh. Tapi ketika Zhang Yuanyuan merilis avatar jiwa bela diri cincin ketujuh, warna semua cincin roh di tubuhnya berubah. Dari hitam aslinya, semuanya menjadi merah. Ya, cincin roh merah 900.000 tahun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bahwa avatar Wuhun dapat membuat semua cincin roh mereka berevolusi dalam sekejap. Faktanya, di antara semua murid di halaman dalam yang bisa menjadi pesaing Shrek Seven Devils, mana yang tidak memiliki keahlian khusus. Keterampilan jiwa ketujuh Zhang Yuanyuan, tubuh nyata Wuhun, diberi nama Dewa Surga Turun ke Bumi. Ini adalah tubuh jiwa bela diri yang bermutasi,
dan sepasang jiwa bela diri yang di Paluan Liu itu tampaknya memiliki kecocokan yang aneh dengan garis keturunannya sendiri, ditambah dengan upaya dan kultivasinya yang konstan, situasi ini telah muncul. Selain kekuatan roh dan kekuatan mental akan sangat meningkat dalam keadaan tubuh asli Wuhun, yang terpenting adalah peningkatan kekuatan fisik. Kekuatan fisiknya akan naik ke tingkat dewa dalam keadaan fana para dewa, dan kekuatan tubuh serta pertahanannya akan mencapai tingkat dewa. Peningkatan kekuatan bisa dibayangkan. Hal ini terutama berlaku untuk kendali kekuasaan. Sayap menyebar di belakang baju besi perang 3 karakter, dan Zhang Yuan, yang berada dalam keadaan fana dewa, terbang langsung ke Yuan Enhui. Para dewa turun ke Raja Elf, 2 tubuh nyata roh besar tidak sebanding dengan tubuh asli roh normal, belum lagi bahwa Kastor semuanya adalah pembangkit tenaga di atas judul Douluo. Busur Raja Elf di tangan Yuan Enhui tiba-tiba terangkat, dan cincin roh di tubuhnya tiba-tiba menunjukkan ritme yang aneh. Yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cincin roh seperti ombaknya normal, dan semuanya bersinar ke satu sisi dalam sekejap. 8 anak panah juga ditembakkan, dengan sinar dengan warna berbeda menuju langsung ke lawan dalam kondisi menurun dari Dewa Surga dan membombardir mereka. Pada saat yang sama, naga elf di atas kepala Yuan Enhui tiba-tiba menukik ke bawah, langsung bergabung dengan Yuan Enhui. Selain sepasang sayap emas dan biru aslinya, dia tiba-tiba memiliki 2 sayap yang lebih berwarna. 8 panah dan 8 atribut. Kemampuan roh pertama, roh terkonsentrasi, roh lebih terkonsentrasi, dan panah tidak kosong. Panah ini berwarna putih, dan dalam keadaan Raja Elf, itu juga berisi kekuatan spiritual yang kuat. Skill jiwa kedua, Poison Soul Eater, memiliki berbagai kutukan, racun dan efek negatif lainnya. Panah ini berwarna ungu cerah. Dalam status Raja Elf, racun dan kutukan sangat ditingkatkan, dengan berbagai kondisi negatif. Kemampuan roh ketiga, Gram kehidupan roh api, terus membakar kerusakan, dan kekuatan api meledak. Panah ini berwarna merah, dan dalam status Raja Penyihir, ia memiliki panas api yang ekstrim. Skill jiwa keempat, Rain Spirit Tide, hujan panah tidak ada habisnya, tetapi saat ini hanya berubah menjadi panah biru jernih, dengan elemen air pelembab diam-diam, dalam keadaan Raja Elf, ditembak dengan panah yang menyusup, sepertinya ada ribuan perubahan dalam lingkaran ilusi. Kemampuan roh kelima, Drum Perang Roh Guntur, dapat menyebabkan ledakan yang mengerikan, dan panah berwarna biru ungu. Anak panah itu ditembakkan, guntur ditambahkan, dan dalam keadaan Raja Elf, panah itu melesat seperti guntur, dan melesat dengan aura paling kuat. Kemampuan roh keenam, roh cahaya membunuh, serangan tunggal, kecepatan tercepat dan penetrasi baju besi tertinggi. Panah ini berwarna emas. Dalam keadaan Raja Elf, panah cahaya membakar kekuatan cahaya secara ekstrim, menghancurkan baju besinya sendiri. Bisa juga ditingkatkan secara ekstrim. Kemampuan roh ketujuh, perlindungan angin terhadap angin, kecepatan fleksibilitas dan kelincahan meningkat sebesar 100%, afinitas atribut angin meningkat sebesar 50%, setiap panah memiliki efek penetrasi atribut anginnya sendiri. Hanya dalam keadaan Raja Penyihir, kemampuan roh ketujuh akan berubah dan berubah menjadi panah angin. Anak panah itu berwarna biru, seperti angin yang bertiup pelan. Kemampuan roh kedelapan, roh es itu dingin, beku, dan tersegel. Panah ini berwarna biru es, dengan suhu rendah es ekstrim yang menakutkan di negara bagian Raja Elf. 8 anak panah, 8 jenis atribut, dan mereka ditembakkan pada saat yang sama dalam waktu singkat, dan mereka mewakili 8 kemampuan roh pada saat yang sama, meskipun bukan yang tertinggi dari setiap kemampuan. Tetapi jika Anda dapat melakukan 8 kemampuan roh pada saat yang sama, saya khawatir tidak seorang pun di antara orang yang hadir dapat melakukannya. Dalam hal ini, bahkan Lan Xuanyu tidak dapat melakukannya. Dia dapat menggabungkan kemampuan rohnya, tetapi dia tidak dapat menampilkan 8 kemampuan roh pada saat yang bersamaan. 8 anak panah membuka dan menutup, terbang di udara, beberapa dalam garis lurus, beberapa dalam busur, beberapa cepat, beberapa lambat. Sama seperti Dewi yang menyebarkan bunga, itu memberi orang perasaan yang indah dan indah, tetapi itu tidak dapat diprediksi. Yuan Enhui pernah dengan hati-hati mempelajari senjata tersembunyi di Sekte Tang Xuantian Baolu, dan memasukkan beberapa teknik khusus dalam senjata tersembunyi ke dalam keterampilan panahnya sendiri. Dengan peningkatan basis kultivasi,
kekuatan panahnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi panah itu seperti senjata tersembunyi, setidaknya harus mengenai target agar efektif. Oleh karena itu, Yuan Enhuihui telah bekerja keras untuk memecahkan senjata tersembunyi. 3 anak panah menyebabkan Zhang Yuanyuan menderita kerugian kecil sebelumnya. Pada saat ini, 3 anak panah menjadi 8 anak panah. Dengan restu dari negara Raja Roh, kekuatannya tidak hanya berlipat ganda, tetapi perubahannya telah meningkat 10 kali lipat. Namun, Zhang Yuanyuan dalam kondisi fana para dewa juga menunjukkan sisi kuat dan menakutkannya. Menghadapi 8 anak panah yang ditembakkan ke arahnya, dia tidak berhenti sejenak, masih mengambang di kehampaan, seolah-olah dia belum melihat 8 anak panah itu, dan terus mendorong ke arah Yuan Enhuihui. Panah pertama yang tiba adalah Thunder Spirit Drum. Cahaya guntur datang langsung, panah maskulin ini paling baik dalam serangan frontal. Boom! 2 palu Wan Liu menutup dan bertabrakan di depannya, dan kekuatan jiwa yang sangat besar tiba-tiba menyebar dengan gelombang suara yang mengejutkan. Panah yang begitu kuat dari genderang perang Lei Ling langsung berubah menjadi lampu listrik, hancur dan tersebar di bawah benturan 2 palu. Kekuatan ledakan yang mengerikan meledak di udara, kecepatan Zhang Yuanyuan meningkat tajam, dan saat dia bergerak maju, seluruh popularitasnya juga melonjak. Tabrakan 2 palu barusan tidak hanya menghancurkan drum Lei Ling, tetapi juga mempengaruhi kedatangan 7 panah lainnya oleh gelombang kejut yang sangat besar. Yuan Enhuihui mengepakkan sayapnya di belakangnya, sosoknya melayang dan kemudian mundur, dia tidak melanjutkan menembakkan panah, tapi menatap Zhang Yuanyuan dengan mata panas. Bang! Panah pertama dari konsentrasi para dewa tiba, dan itu meledak dalam gelombang udara dalam sekejap. Palu Zhang Yuanyuan mengenai panah tanpa menoleh ke belakang. Tetapi pada saat ini, kedua anak panah itu datang hampir bertumpuk, cahaya dan roh akan membunuh, dan angin serta roh akan melindungi angin. Kedua kemampuan roh ini memiliki karakteristik yang serupa, yaitu menusuk dan menembus baju besi. Mereka tiba dengan tenang, semua suara pemecah angin diserap oleh Feng Ling Yufeng, dan semua sinar cahaya yang dikumpulkan oleh roh cahaya harus membunuh. Mengapa repot-repot dengan panah ganda diam, menunjukkan kontrol super dari metode panah Enhuihui asli. Zhang Yuanyuan benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan panah, tapi yang bisa dia rasakan adalah datangnya krisis. Tanpa ragu-ragu, palu Wan Liu di tangannya bertabrakan di depannya lagi, dan raungan keras lainnya terdengar, dan gelombang udara yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya diluncurkan. Bab 1264, Semangat Juang. Namun, kali ini, kombinasi 2 anak panah tidak sepenuhnya terselesaikan. Aliran udara langsung ditembus oleh angin tajam, dan kemudian, panah ganda telah mencapai rompi Zhang Yuanyuan. Anehnya, Zhang Yuanyuan tidak mencoba melawan saat ini, tetapi cahaya di matanya melebar, dan palu Wan Liu dengan tangan kanannya terlempar seketika. Palu Wan Liu tiba-tiba menjadi lebih besar di udara hampir dalam sekejap. Kepala palu menjadi berdiameter 10 meter, seolah-olah gunung Taisan menekan di atasnya, dan langsung menuju Yuan Enhuihui, dan tiba di Yuanen hampir seketika. Di depan Huihui, tekanan menakutkan itu benar-benar terkunci pada Yuan Enhuihui, membuatnya merasa tak terhindarkan. Palu yang kuat ini adalah pukulan penuh Zhang Yuanyuan dalam keadaan fana para dewa, palu kekerasan yang kejam. Hammer of Fury memiliki 6 karakteristik, ledakan, himpitan, guncangan, setrum, kunci, dan pukulan berat. Juga dikenal sebagai palu pembunuh 6 kali lipat. Begitu palu ini keluar, dunia berubah. Seluruh ruang menjadi terdistorsi di depan Hammer of Fury. Yuan Enhuihui tidak bisa mengelak sama sekali, bahkan jika dia dalam keadaan Raja Elf. Palu pembunuh 6 lapis juga memiliki kemampuan roh ke-8 Zhang Yuanyuan, yang pasti mengenai. Biarkan dia menghindarinya. Ini adalah pembunuh terbesar Zhang Yuanyuan karena berurusan dengan Master Roh tipe Min Gong. Pada saat yang sama, setelah Zhang Yuanyuan melempar palu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya di bawah keadaan Dewa Surga. Pada saat ini, Guangling harus membunuh dan Feng Ling Yufeng baru saja menembus kekuatan roh dan perlindungan baju besi tempurnya, tetapi dimusnahkan di bawah ledakan cahaya keemasan. Tapi 4 anak panah berikut telah tiba satu demi satu, menusuk mereka di posisi yang sama satu demi satu, dan untuk sementara, Zhang Yuanyuan menerobos cahaya di belakangnya, dan dia menembak ke depan. Namun, tatapannya selalu tertuju pada Yuan Enhuihui. Ia lebih memilih melepaskan palu kekerasan setelah ia terluka, hanya untuk membunuh dengan 1 palu. Ia tidak percaya,
Dengan fisik Yuan Enhui, metode apa yang harus digunakan bisa menghentikan palu fana miliknya sendiri. Tetapi pada saat berikutnya, sentuhan keheranan muncul di wajah Zhang Yuan. Yuan Enhui tiba-tiba berubah, ya, baru saja berubah. Zhang Yuan merasa kesurupan di depannya, dan pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah melihat ke cermin, dan ada satu lagi di sisi lain, memegang dua palu, para dewa dalam keadaan fana. Palu ganda, Zhang Yuan, lainnya di sisi berlawanan terangkat dan langsung bertemu dengan palu kekerasan yang jatuh dari langit. Di tengah raungan kekerasan, boom, Zhang Yuan meledak kembali. Tapi palu amarah juga dipukul dan terbang, langsung menuju Zhang Yuan untuk kembali. Kemampuan aneh macam apa ini? Tidak hanya Zhang Yuan, tetapi semua orang yang menonton pertandingan tidak bisa menahan perasaan tercengang. Tapi, Zhang Yuan, yang sedang mundur dalam bentuk sudah berubah kembali ke penampilan aslinya. Itu Yuan Enhui yang memiliki wajah pucat. Cincin roh ke-9 di tubuhnya berkedip, busur Raja Elf di tangannya terus ditarik, dan cincin roh pertama menyala. Mata Yuan Enhui tiba-tiba menjadi seterang bintang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hijau zamrud transparan, seperti batu giok berukir. Detik berikutnya, panah hijau zamrud ditembakkan dan langsung menuju Zhang Yuan. Panah ini bahkan lebih cepat dari Wan Liu Hammer yang memantul kembali. Ketika Zhang Yuan melihat panah ini, dia hanya merasakan rambutnya berdiri, dan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Itu adalah perasaan yang tidak peduli bagaimana pertahanan tampaknya tidak mungkin untuk ditolak. Yuan Enhui, kemampuan roh ke-9, Dewa Perang Roh Pejuang. Kekuatan panah berikutnya melonjak 300%. Ini adalah kemampuan yang sederhana, bahkan agak kasar. Tapi jangan lupa, ini untuk melipat gandakan kekuatan panah berikutnya di level judul Douluo. Bahkan jika itu hanya untuk merangsang kemampuan roh pertama, efek yang dihasilkan hampir setara dengan level yang mendekati batas Douluo. Dengan basis kultivasi Yuan Enhui saat ini, sebenarnya dia hanya dapat mengaktifkan 3 kemampuan roh pertama melalui semangat juang dan dewa perang. Tingkat kultivasi perlu ditingkatkan lebih lanjut, setelah Super Douluo, dapatkah 3 anak panah diaktifkan kembali? Hanya pada level batas Douluo dimungkinkan untuk mengontrol semua panah lain dengan Dowling dan God of War. Zhang Yuan tidak memiliki kemungkinan untuk melawan. Dia mengayunkan palu tangan kirinya dengan marah, dan tidak akan menghalangi panah, karena dia merasa bahwa dia tidak dapat menghentikannya. Itu harus diselamatkan, atau itu akan melukai kedua sisi. Tetapi pada saat ini, dia melihat sepasang mata putih. Dalam sekejap, Zhang Yuan hanya merasa bahwa segala sesuatunya menjadi lesu. Dia sepertinya telah kembali ke masa lalu yang jauh, dan adegan-adegan terus-menerus ditampilkan di hadapannya. Ada pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya, seolah-olah segala sesuatu dalam hidupnya, atau bahkan kehidupan sebelumnya, mengalir di benaknya. Palu badai yang hendak dilempar tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, panah panjang berwarna biru kehijauan konsentrasi para dewa telah mencapai dadanya. Dengan suara tajam, ding, seberkas cahaya melesat dari belakang, dan kabut besar berwarna biru kehijauan meledak di udara, dewa-dewa hancur dan Zhang Yuan bangun. Di kejauhan, Yuan Enhui menutup busurnya dan berdiri, membungkuk sedikit untuk menyambutnya. Di sisi halaman dalam, seseorang tampaknya bergerak, memblokir kekuatan panah itu. Mengatasi serangan Yuan Enhui, tetapi itu juga berarti Zhang Yuan telah kalah dalam permainan. Bahkan jika panah itu tidak bisa membunuhnya, sekali itu mengenai, itu bukanlah apa yang bisa ditahan oleh armor tempurnya, dan itu pasti akan menderita kerusakan berat. Sisi Shrek Seven Devils kembali meraih kemenangan. Pada titik diskusi ini, tidak ada seorang pun dan murid halaman dalam yang meremehkan siswa ini. Semuanya hanya memiliki satu pikiran saat ini, monster macam apa ini? Mereka jelas baru saja memasuki halaman dalam belum lama ini, tetapi mengapa mereka baru saja memasuki halaman dalam, tetapi mereka sudah cukup kuat untuk mengalahkan murid lama mereka di halaman dalam. Tingkat pertumbuhan seperti apa yang mampu membuat mereka mencapai level ini? Seperti yang diketahui semua orang, bukan hanya murid halaman dalam yang terkejut saat ini, bahkan halaman dalam tingkat tinggi di kapal besar, dan bahkan para tetua paviliun Dewa Laut, bukankah mereka terkejut? Seorang Lan Xuanyu, mereka secara bertahap dapat menerima, bagaimanapun, itu adalah putra Jinlong Yuyu dan Yinlong Wulin. Namun, tampaknya bukan hanya Lan Xuanyu yang kuat.
Baru saja, Bai Xiuxiu mampu bertarung dengan saudari Master Bantuan Internal Yu Yingxin dan kehilangan keduanya. Pemanggilan Legiun Bimen Qianlei, keterampilan pengorbanan Liu Feng, dan Yuan Enhuihui, sekarang menjelma sebagai Raja Elf. Manakah dari kekuatan dan bakat yang ditunjukkan bukan pilihan terbaik? Meski belum memiliki prestasi gemilang yang pernah mereka raih sebelumnya, namun dengan kemampuan yang telah mereka tunjukkan sekarang, mereka sama-sama mumpuni untuk bersaing dengan Shrek Seven Devils. Ini yang paling mengejutkan. Mungkinkah dikatakan bahwa mereka benar-benar dapat mengalahkan pasukan koalisi di sisi murid pelataran dalam dan secara langsung dan benar-benar mendapatkan gelar Shrek Seven Devils? Inilah yang tidak terpikirkan oleh Master Pavilion Poseidon tentang dirinya sendiri. Menurutnya, orang-orang muda seperti Lan Xuanyu ini memang luar biasa, dan mereka telah memberikan kontribusi yang besar bagi perguruan tinggi dan federasi. Mereka memang pantas dipuji, tetapi pada saat yang sama, kecepatan peningkatan mereka terlalu cepat dan pujiannya terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, mereka cenderung mengembangkan kesombongan. Karenanya, kali ini mengumumkan bahwa mereka menjadi Shrek Seven Monsters sebenarnya punya banyak ide. Mengatasi kredit hanya salah satu aspek, dan sekaligus menjadi pelatihan bagi mereka. Saya berharap melalui diskusi ini mereka bisa mengenali kekurangannya sendiri, sehingga bisa lebih mantap dalam berkultivasi ke depannya. Melalui presipitasi, untuk membuat dirimu lebih kuat. Oleh karena itu, kegagalan adalah akhir yang dirancang dengan baik untuk mereka. Kegagalan bukan berarti apa-apa, mereka masih menjadi pesaing kuat Shrek Seven Devils. Selama mereka tumbuh lebih jauh di masa depan, 7 iblis akan tetap menjadi milik mereka. Tetapi itu juga dapat membunyikan alarm bagi mereka melalui kompetisi ini, dan pada saat yang sama merangsang mereka untuk maju. Bab 1265, biarkan aku melakukannya. Namun, Pavilion Master Poseidon tidak menyangka bahwa orang-orang muda ini yang telah memasuki halaman dalam kurang dari setahun, atau bahkan tidak benar-benar belajar di halaman dalam, dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Luar biasa membuatnya merasa luar biasa. Bisakah dikatakan bahwa mereka benar-benar dapat mengalahkan banyak senior dengan cara ini dan langsung mendapatkan Shrek Seven Devils? Pada saat ini, kedua belah pihak memainkan pemain keempat, dan Zhang Yuan sudah kalah. Di sisi Lan Xuanyu sendiri, Tang Yuge dan Lan Mengqin tertinggal. Kekuatan tempur Yuan Enhuihui jelas masih banyak, meski konsumsi sebelumnya pasti tidak sedikit, namun ia harus terus bertarung tanpa ada masalah. Adapun murid dari halaman dalam, hanya ada 3 tempat terakhir yang tersisa. Sulit untuk mengatakan bagaimana pertandingan selanjutnya akan berjalan. Tetapi tidak ada yang akan berpikir bahwa Lan Xuanyu 7 tidak memiliki kesempatan untuk menang. Aku datang. Pada saat ini, suara samar datang dari murid halaman dalam. Mendengar suara ini, semua orang melihatnya berbarengan. Di antara kerumunan, sekelompok lampu merah naik perlahan dan terbang. Ini adalah wanita dengan gaun merah, halaman luar seragam Akademi Shrek berwarna hijau tua, dan halaman dalam seragam berwarna merah. Tetapi hari ini karena ini adalah Sagot Blinded, tidak ada yang namanya seragam sekolah. Yuan Enhuihui yakin bahwa dia belum pernah melihatnya dalam pertemuan kencan buta sebelumnya. Ini adalah wanita cantik, tetapi berbeda dari kecantikan kebanyakan wanita. Kecantikannya adalah semacam kecantikan dari dalam, dan keseluruhan orang terlihat sangat tenang. Tampaknya tidak terlalu menonjol, tetapi jika Anda melihat dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa penampilan dan temperamennya tampaknya mengandung banyak keberadaan yang mendalam. Ini bisa dikatakan sebagai wanita paling aneh yang pernah dilihat Yuan Enhuihui. Di kapal besar, Tang Miao bertanya kepada Meng Fei dengan heran, mengapa dia ada di sini juga. Bukankah dia menguji pemandu jiwa baru di sekte itu? Meng Fei berkata, kenapa dia tidak bisa datang? Kenapa dia tidak bisa datang jika dia belum lulus secara resmi dari halaman dalam? Dan, jangan lupa siapa yang dia suka. Dia datang, pasti untuk anak itu. Ngomong-ngomong, anak itu benar-benar bukan apa-apa. Petik 2. Tang Miao tersenyum dan berkata, oke, apalagi orang-orang, kamu tidak norak ketika kamu masih muda. Terlebih lagi, anak itu tidak mengatakan apa-apa. Terus terang, itu hanya angan-angan gadis semalang kita. Tapi, karena dia ada di sini hari ini, dia pasti telah menerima berita dan datang ke sini untuk membantunya. Ini yang tidak saya duga. Jika bukan karena situasi sebelumnya, saya tidak berpikir dia akan muncul di atas panggung. Ini juga pilihan terakhir.
Persaingan hari ini sangat meriah. Petik 2. Ketika para murid di halaman dalam melihat wanita ini yang muncul di atas panggung, ada semburan seruan. Penyihir teratai merah sudah kembali. Kapan dia kembali? Ya, aku tidak menyadarinya sekarang. Dia tidak berpartisipasi dalam konferensi Kencan Buta Sagot. Sejak konferensi Kencan Buta tahun itu. Berhentilah bicara. Senang sekali membiarkan dia mendengar. Apa kau tidak tahu karakter kakak perempuan senior ini? Diskusi itu bergema dengan suara rendah, tetapi tidak ada yang mempertanyakan kualifikasi orang ini. Yu Yingxin, kakak perempuan dari halaman dalam, yang telah kembali ke halaman dalam di antara para murid, secara alami melihat penampilan siswi itu, alisnya mengerutkan kening, dan dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke sisinya, pria yang menyelamatkannya sebelumnya. Pria itu berbisik karena malu, saya tidak tahu dia akan kembali. Ya, Yu Yingxin hanya mengangguk, tapi tidak mengatakan apapun, tapi wajahnya sedikit kaku. Guren Witch, Yuan Enhui mendengar 4 kata ini. Namun, mendengar gelar tersebut membuatnya sedikit bingung. Karena di semua informasi yang mereka kumpulkan sebelumnya, tidak ada yang seperti itu. Siapakah Guren Witch? Murid di halaman dalam, atau seorang murid halaman dalam yang sangat baik. Tapi, kenapa mereka tidak tahu? Tidak hanya dia bingung, Lan Xuanyu juga bingung. Wanita aneh dengan rambut merah dan mata merah ini, yang bangkit dari murid halaman dalam, mengenakan gaun merah pada saat yang sama, siapa itu? Sepertinya aku tahu siapa dia. Tang Yuge yang berada di samping Lan Xuanyu tiba-tiba berkata. Lan Xuanyu menoleh untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan berkata, adik perempuan senior ini. Wajah Tang Yuge mengerut, alisnya mengerutkan kening, dan dia berkata, ada legenda tentang dia, atau tahun ketika aku baru saja masuk akademi. Pada saat itu, tidak ada dari kalian yang masuk akademi. Penyihir teratai merah Chen Wusu. Seorang yang berani untuk mencintai kakak yang berani membenci. Petik 2. Dikatakan bahwa dia dulu sangat menyukai senior di halaman dalam. Kemudian, dia mengungkapkan kekagumannya pada Sagot Blind Date Meeting, dan itu adalah jenis ekspresi yang tidak menyisihkan upaya, tetapi senior itu memilih orang lain pada akhirnya. Dengan marah, penyihir teratai merah menantang saingan cintanya dan memenangkan pertarungan. Jadi dia mengalahkan bebek Mandarin. Meskipun dia tidak bisa bersama dengan senior, menurut aturan Sagot Blind Date, senior dan kakak perempuan senior lainnya tidak dapat dianggap sebagai kencan buta yang sukses. Ini sangat terkenal pada saat itu. Pada saat itu, kakak perempuan senior Chen dielu-elukan sebagai siswi nomor 1 yang kuat. Dan ia adalah siswi nomor 1 di halaman dalam. Petik 2. Ketika Tang Yuge baru saja masuk akademi. Itu sudah 8 atau 9 tahun yang lalu 8 atau 9 tahun yang lalu, dia sudah menjadi nomor 1 di halaman dalam. Kekuatan Chen Wuzu ini bisa dibayangkan. Apakah lebih kuat dari Master Sister? Qian Lei, yang tidak lagi berpura-pura mati di samping Lan Xuanyu, bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Yuge menatapnya dan berkata, saingan yang ditantang oleh saudari Chen adalah saudari Yu. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang tidak bisa menahan perasaan bahwa mereka akan mengambil nafas. Bai Xiu seperti ini, dia baru saja melawan Yu Yingxin sekali, jadi dia paling tahu kekuatan dari Master Sister ini. Yu Yingxin setara dengan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menebus dia dan Liu Feng. Jika kekuatan Chen Wuzu ini masih lebih tinggi daripada Master Sister, level apa itu? Mungkin dia belum mencapai level dewa. Jika tidak, dia tidak akan datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kontes ini. Tetapi bahkan jika dia tidak menjadi dewa, dia mungkin telah mencapai batasnya, bukan? Extreme Douluo, Lan Xuanyu mengerutkan kening. Mungkin begitu, kata Tang Yuge dengan suara rendah, ekspresi khawatir melintas di matanya. Akan seperti apa saat Yuan Enhui bertemu dengan Chen Wusu? Menurut legenda, kakak perempuan senior ini kejam dan kejam. Ketika dia menantang kakak perempuannya Yu Yingxin, dia pernah mengalami pukulan berat, jadi dia menerima tanggung jawab yang berat dari akademi. Kemudian, dia berkata bahwa dia pergi ke Sekte Tang dan berlatih di Sekte Tang. Jarang kembali ke halaman dalam. Tanpa diduga, dia juga kembali hari ini. Chen Wuzu naik perlahan, kecuali kulitnya yang cerah, seluruh tubuhnya hampir seluruhnya diselimuti warna merah, memberi orang perasaan yang sangat aneh, dan dibandingkan dengan Yuan Enhui yang hijau, kontras warnanya lebih jelas. Chen Wusu, dia mengangguk ke Yuan Enhui dan menyebutkan namanya.
Halo, kakak perempuan, ini Yuan Enhui. Yuan Enhui buru-buru membungkuk memberi salam. Kakak perempuan senior ini tampak berusia 26 atau 7 tahun, jelas jauh lebih tua darinya. Ayo mulai, kata Chen Wuzu singkat. Tidak ada fluktuasi emosional di matanya, dia juga tidak melepaskan jiwa bela diri dan kekuatan rohnya, tetapi saya tidak tahu mengapa, ketika menghadapinya, Yuan Enhui merasakan rasa penindasan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dalam kegelapan, yang saya hadapi bukanlah lawan, tetapi seluruh dunia. Di kapal besar, Poseidon Master menghela nafas, sayang sekali gadis ini terlalu keras kepala. Dalam hal bakat, di antara generasi mereka, murid perempuan menempati urutan pertama dalam dirinya, dan dalam 100 tahun, tidak ada eksistensi selain dirinya. Petik 2, Penatuayi tersenyum dan berkata, bagaimana dengan generasi baru? Apakah menurut Anda Lan Xuanyu dan yang lainnya dapat mengungguli dia? Bab 1266, Penyihir Teratai Merah. Master Pavilion Poseidon berkata, ini sulit untuk dikatakan. Lihat saja diskusi berikut. Wuzu anak ini benar-benar terlalu penuh kasih sayang dan seksual. Jika bukan karena insiden itu, saya khawatir gelar 7 iblis telah menunggu. Tidak sekarang. Penatuayi menghela nafas pelan, sungguh sayang dia menyerah. Namun, dia masih kembali hari ini. Anak ini masih merindukan masa lalu. Jangan marah padanya. Pavilion Master Poseidon dengan lembut menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba menatap seseorang di pantai di kejauhan. Mengapa saya marah? Karakternya terlalu mirip dengan saya. Jika tidak, bagaimana saya bisa menerimanya sebagai murid di tempat pertama? Setiap orang memilih jalannya sendiri. Sama seperti pilihan awal saya, tidak ada yang berubah setelah saya mengulanginya. Hal yang sama berlaku untuk Wuzu. Dia tidak akan menyesali apapun, hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, mata Yi Zichen sedikit meredup, dan dia mengangguk pelan. Anak ini pada awalnya telah menyadari hukum langit dan bumi, dan mungkin tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos ke titik itu. Guru Poseidon berkata, setelah dia menerobos, biarkan dia kembali. Katakan saja aku memintanya untuk kembali. Tanpa laki-laki, bukankah kamu membutuhkan seorang guru? Ini baik, Yuan Enhui masih dalam keadaan Raja Elf saat ini, dan dia tidak melepaskan tubuh roh bela dirinya. Karena itu akan membuatnya mengonsumsi lebih banyak. Pada pertarungan sebelumnya, meski berhasil mengalahkan Zhang Yuan, kerugiannya sendiri tidak sedikit. Terutama pukulan palu amarah. Dia juga mengalami banyak shock. Keterampilan berbakat dari naga ajaib, ukiran ajaib. Itu dapat langsung mengubahnya menjadi objek yang ingin dia simulasikan, sementara basis kultivasi tetap tidak berubah. Hanya saja itu bisa langsung memiliki karakteristik kemampuan pihak lain. Dalam menghadapi ledakan kekuatan mengerikan Zhang Yuan, respons terbaik tentu saja adalah kekuatan Zhang Yuan sendiri. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan Super Douluo. Jika dia bersikeras, tidak hanya menghabiskan banyak uang, itu juga melukai lengannya. Namun akhirnya berhasil mengalahkan lawan. Busur Raja Elf diangkat lagi, roh Yuan Enhui tertahan, dan 4 sayap di belakang punggungnya mengepak. Pada saat yang sama, busur di tangannya bergetar, dan anak panah langsung menuju ke Chen Wuzu. Dengan semakin kuat basis kultivasinya, semakin rendah frekuensi pemotretannya. Di tahun-tahun awalnya, dalam pertempuran, hal favoritnya adalah menutupi musuh dengan hujan panah. Dengan peningkatan kekuatan, Yuan Enhui menjadi semakin sadar bahwa memanah yang tidak berarti hanya akan sia-sia, dan bahwa setiap tembakan panah dapat menyelesaikan misi adalah memanah terbaik. Sosok Chen Wuzu melayang ke depan, dan sepertinya kecepatannya tidak cepat, tetapi dengan tubuhnya sebagai pusat, seluruh ruang di belakangnya telah benar-benar berubah menjadi merah. Teratai merah mekar di bawah kakinya, dan lingkaran cincin roh muncul. 6 hitam dan 3 merah, 9 cincin roh muncul dengan bangga. Sebenarnya ada cincin roh 300.000 tahun. Panah yang ditembakkan oleh Yuan Enhui hanya mencapai 5 meter di depannya, dan itu mulai melambat, dan kemudian panah yang awalnya terdiri dari energi yang terkondensasi benar-benar meleleh dengan begitu pelan. Melihat pemandangan ini, Yuan Enhui tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Ini adalah panah yang dia tembak dalam keadaan Raja Elf. Meskipun itu hanya kemampuan roh pertama para dewa, kekuatan serangannya juga sangat kuat. Tapi mereka sama sekali tidak bisa dekat satu sama lain. Api pamungkas,
Tidak ada keraguan bahwa apa yang ditampilkan pihak lain adalah api pamungkas. Dia tidak pernah menghadapi pembangkit tenaga listrik yang dikendalikan oleh elemen api, tetapi dia benar-benar yakin bahwa ini pasti orang yang paling kuat dalam pengendalian elemen api yang pernah dia hadapi. Bukan hanya dia, tetapi Lan Xuanyu dan orang lain di bank juga terganggu olehnya. Belum lama ini, Lan Xuanyu baru saja menghadapi pembangkit tenaga elemen api di Tianlong Star, Qi Tianlong dengan darah Raja Naga Api. Dibandingkan dengan Qi Tianlong, Chen Wuzu di depannya tidak lemah dalam penguasaan elemen api. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah bahwa tubuh itu jauh lebih rendah daripada garis keturunan Qi Tianlong dari Raja Naga Api. Tapi dalam hal kontrol elemen, sepertinya terlalu banyak. The Limit Douluo tidak diragukan lagi, dan sangat mungkin itu adalah limit Douluo yang telah melangkah ke level dewa. Perguruan tinggi memang tempat persembunyian naga dan harimau, bahkan untuk senior seperti itu, Lan Xuanyu bahkan tidak tahu sebelumnya. Chen Wuzu dengan mudah memblokir serangan Yuan Enhui. Detik berikutnya, dia melangkah keluar dari kekosongan, dan kelopak teratai merah tiba-tiba terbang di bawahnya, dan terbang diam-diam menuju Yuan Enhui. Kelopaknya melayang dan tampak lambat, tetapi sebelum beberapa saat, mereka sudah mencapai Yuan Enhui. Yuan Enhui mengambil busur Raja Elf, tali busurnya terombang-ambing dan menyapu kelopaknya. Boom, kelopak bunga meledak seketika, dan teratai merah besar tiba-tiba muncul di udara, hampir seketika menutupi Yuan Enhui. Suhu tinggi yang terik dan bunga teratai merah yang bermekaran membuat orang merasa aneh. Tampaknya itu adalah bunga teratai yang lahir dari kehampaan, tetapi Yuan Enhui telah menjadi bahan bakarnya. Cahaya dan bayangan melintas 50 meter jauhnya, Yuan Enhui menunjukkan sosoknya, tetapi wajahnya pucat. Tali busur Elf King Bow di tangannya sedikit bergetar, dan warna merah tua memudar dengan tenang. Menarik napas dalam-dalam, cincin roh ke-8 di tubuh Yuan Enhui menyala. Jika Anda ingin menahan atribut api, hanya atribut es dan atribut air yang paling cocok. Tali busur ditarik terbuka, dan seluruh tubuh Yuan Enhui berkedip-kedip dengan cahaya biru, meski dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh ke-9 saat menggunakan kemampuan roh ke-8. Akumulasi kekuatan dalam sekejap membuatnya mencapai puncak dari seluruh keadaannya. Garis keturunan Raja Elf berjalan dengan kecepatan penuh setelah garis keturunan itu marah. Garis keturunannya sangat dekat dengan tingkat Raja Peri asli. Dan tempat ini berada di sebelah pohon abadi yang penuh dengan nafas alami, dan kekuatan alam sangat memihak padanya. Dalam proses menarik tali busur, napas Yuan Enhui juga naik tajam. Roh, energi, dan roh secara instan menjadi satu. Chen Wuzu tetap mengambang tanpa ekspresi di udara, dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, tetapi hanya menyaksikan Yuan Enhui mendapatkan momentum dengan begitu tenang. Dia sedang melihat Yuan Enhui, yang juga sedang menatapnya. Tekanan kuat yang dibawa oleh lawan menyebabkan semangat juang Yuan Enhui meningkat dengan cepat. Matanya mulai menjadi kosong, dan mata reinkarnasi yang telah dilemparkan sebelum menghadap Zhang Yuan muncul lagi. Namun kali ini, Eye of Samsara tidak ditujukan pada lawan, melainkan pada busur yang ada di tangannya. Panah biru es menambahkan lingkaran aneh. Ketika lingkaran cahaya itu muncul, mata Chen Wuzu di sisi berlawanan menjadi serius untuk pertama kalinya. Dengan lambaian tangan kanannya, 9 kelopak bunga teratai merah beterbangan dari tubuhnya, dan 9 kelopak melingkari tubuhnya. Tali busur itu bergetar, dan di saat berikutnya, cahaya biru es telah menembus langit malam, dan dalam waktu singkat, itu sampai padanya. Namun, 9 kelopak merah yang melayang di sekitar Chen Wuzu sebelumnya tidak tahu kapan mereka berbaris di depannya, menghalangi bagian depan panah. 3 kelopak pertama menghilang hampir seketika, diikuti oleh kelopak keempat, kelima, dan keenam. Sampai saat itu, cahaya biru es sedikit melemah. Tetapi pada saat ini, cahaya putih menyala di panah biru es, dan aura agung meledak, dan 3 kelopak merah terakhir tiba-tiba meledak. Panah biru sedingin es sudah tiba di depan Chen Wuzu secara instan. Yuan Enhui begitu kuat dan kuat sehingga para murid halaman dalam sudah mengeluarkan semburan seruan. Tetapi pada saat ini, 2 lampu listrik ungu tiba-tiba keluar dari mata Chen Wuzu, dengan fokus pada panah. Tiba-tiba, panah itu berhenti, dan cahaya putih di atasnya tiba-tiba meledak. Tapi itu ditelan ungu di saat berikutnya. Panah es itu juga meleleh tanpa suara di depan Chen Wuzu. Bab 1267, Teratai Merah Menakutkan. Di pantai, mata Lan Xuanyu mengembun,
dan dia bisa melihat sekilas apa kemampuan Chen Wuzu, murid ajaib ungu. Murid ajaib ungu Dacheng. Panah Yuan Enhui barusan bukan hanya tembakan kuat dari kemampuan roh ke-8 Ice Spirit Hanli di negara bagian Raja Elf, tetapi yang lebih penting, itu berisi kekuatan spiritual dari mata reinkarnasi. Ini adalah kesatuan sejati dari roh, energi dan roh, membuat panah ini lebih kuat dari sebelumnya. Dan Chen Wuzu mengandalkan murid sihir ungu untuk mematahkan mata reinkarnasinya, dan pada saat yang sama memblokir panah habis-habisannya. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang tidak terduga muncul. 4 sayap di belakang Yuan Enhui tiba-tiba memiliki sentuhan biru, dan busur Raja Elf di tangannya bergetar. Detik berikutnya, dia berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan tiba di depan Chen Wuzu. Busur Raja Elf di tangannya mengayun seperti cambuk panjang dan menariknya ke arah bahu Chen Wuzu. Perkelahian. Seorang master roh jarak jauh yang merupakan seniman bela diri dengan busur dan anak panah tiba-tiba memilih pertempuran jarak dekat. Bahkan Chen Wuzu sendiri menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya, dan dia tidak begitu mengerti mengapa Yuan Enhui tiba-tiba memilih untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Tangan kiri menepuk untuk bertemu dengan busur besar. Api yang berkobar meledak di tubuhnya, dan cahaya teratai merah mekar di bawah kakinya, menyebabkan suhu tinggi di sekitarnya langsung menjadi lengket. Namun ada pemandangan aneh di tubuh Yuan Enhui. Busur panjang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi biru es, dan armor perang 2 karakter di tubuhnya juga berubah menjadi biru es. Tahan suhu tinggi. Busur Raja Elf mengenai telapak tangan Chen Wuzu. Dengan bang yang teredam, Yuan Enhui dengan kuat diguncang, tetapi tubuhnya berputar ke sisi Chen Wuzu seperti angin sepoi-sepoi. Pada saat yang sama, busur Raja Elf yang ditampar oleh Chen Wuzu tiba-tiba meledak dengan beberapa warna cahaya yang berbeda. Arus udara ungu menyapu, itu jelas racun pemakan jiwa beracun. Yang terkuat adalah cahaya dan guntur. Elemen cahaya menembus api, dan elemen petir langsung menembus. Pemotongan dengan elemen angin justru menyebabkan telapak tangan Chen Wuzu bergetar saat dia ditembak terbang. Saya harus menarik kembali telapak tangan saya, membiarkan suhu tinggi yang keluar dari tubuh saya melarutkan racun jiwa yang beracun, agar tidak diserang ke dalam tubuh. Mata Chen Wuzu bahkan lebih terkejut, dia sudah mengerti bahwa kemampuan yang ditampilkan Yuan Enhui saat ini sebenarnya menambahkan berbagai kemampuan busur dan anak panahnya pada dirinya sendiri, yang setara dengan mengubahnya menjadi bertahap. Kemudian gunakan Elf King Bow miliknya untuk menampilkannya. Mencoba mencari peluang melalui pertarungan jarak dekat. Tapi bagaimana ini bisa membuatnya sukses? Teratai merah di kakinya tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya merah keemasan, dan energi elemen api yang kuat dan eksplosif meledak dalam sekejap, mencoba mendorong Yuan Enhui keluar. Tahan cincin api, kemampuan roh kedua. Tetapi pada saat ini, Yuan Enhui telah menggunakan semua energinya, mengguncang tubuhnya, berubah menjadi Chen Wuzu yang lain, dan kemampuan ilusinya ditampilkan lagi. Ketika cincin perlawanan itu menghantamnya, dia langsung diintegrasikan ke dalam cincin api, seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari cincin api. Segera setelah itu, dia mengungkapkan dari dalam cincin api, bentuk tubuhnya berubah lagi, dan dia tiba-tiba berubah menjadi penampilan Zhang Yuan ketika dia turun dari surga. Sepasang palu Wan Liu terangkat, dan palu kekerasan dihancurkan. Ini adalah peningkatan terkuat yang dibawa oleh Magical Fiery Dragon sebagai rekan kontraknya. Selama pertempuran, Anda dapat menggunakan lawan yang telah Anda ilusi untuk meluncurkan serangan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bertransformasi untuk waktu yang lama seperti pemburu harta karun, tetapi setelah dia berhasil dalam sihir, dia dapat memiliki kemampuan lawan. Meskipun menghabiskan banyak uang, ia seringkali dapat bertarung dengan lawan yang paling terkendali. Kekuatan Chen Wuzu sudah tidak diragukan lagi, hal ini sudah dirasakan saat Yuan Enhui baru saja mulai bertarung dengannya. Jika Anda ingin mengalahkan Master Elemen Api yang begitu kuat, Anda harus mencari cara lain. Meski tidak semua kemampuan bisa berhasil diukir olehnya, dan setelah diukir, ia hanya bisa menggunakannya dalam waktu 1/4 jam. Jika tidak, itu akan dibayangkan ulang. Setiap ukiran hantu sangat mahal untuk naga hantu. Gunakan hingga 3 kali dalam sehari. Yuan Enhui telah menggunakan 2 ilusi berikutnya tanpa ragu-ragu, hanya untuk memenangkan momen kesempatan ini. Chen Wuzu mendengus dingin, dan akhirnya mengulurkan kedua tangannya, mengangkat telapak tangannya ke atas, dan menempelkan kedua telapak tangannya pada palu Wan Liu yang jatuh pada saat bersamaan.
Energi kekerasan, boom, meledak hampir seketika. Di antara murid-murid di halaman dalam, Zhang Yuanyuan, yang baru saja dikalahkan, menggerakkan sudut mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri, anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus mati. Bukankah dia membandingkan kekuatan dengan kakak perempuan? Aku tidak berani, itu tidak berguna dari. Engah, seteguk darah menyembur, Yuan Enhui terbang terbalik, menantang api merah keemasan di sekujur tubuhnya, dan menghantam air yang jauh. Bunga teratai merah di kaki Chen Wuzu menjadi semakin cerah, dan matanya menjadi semakin cerah. Benturan sebelumnya sepertinya hanya menyebabkan rambutnya tumbuh di belakang kepalanya. Yang lainnya tidak berbeda. Bagaimana dengan palu amarah? Bahkan dengan serangan penuh Zhang Yuanyuan di sini, dia masih bisa menahannya dengan keras. Dalam hal kekuatan, dia tidak pernah meyakinkan siapapun, bahkan orang yang pernah dia sukai. Penyihir teratai merah telah menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan. Api ekstrim digunakan sedemikian rupa sehingga pada tingkat dewa, tidak ada seorang pun di seluruh federasi Douluo yang dapat menandinginya. Di pantai, Tang Yuge menoleh untuk melihat Lan Xuanyu dengan heran. Ketika Yuan Enhui diledakkan ke udara, dia mengira Lan Xuanyu yang akan mengambil gambar, tetapi Lan Xuanyu tidak melakukannya. Dia masih berdiri di pantai, dan dia sepertinya tidak berniat untuk mengambil gambar. Dengan suara, puff, Yuan Enhui keluar dari air Danau Haisen dengan warna hitam. Nafasnya jelas sedikit tidak stabil, dan 4 sayap di belakangnya memiliki tanda-tanda panas, dan nafasnya jelas sudah turun banyak. Bahkan keadaan Raja Elf telah terangkat hanya dengan pukulan ini. Bukan karena kekuatan Yuan Enhui lemah, itu karena lawannya terlalu kuat, terlalu kuat. Chen Wuzu melayang di udara, menatap Yuan Enhui yang baru saja terbang di atas air. Apakah kamu akan bertarung lagi? Yuan Enhui menarik napas dalam-dalam dan menatap Chen Wuzu, yang seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Matanya meledak dengan kegigihan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku baik-baik saja. Mendengar 4 kata ini darinya, Tang Yuge di Bang mengerutkan kening. Jika itu Liu Feng, dia tidak akan terkejut sama sekali, tapi ini Yuan Enhui. Yuan Enhui bukanlah gaya bertarung seperti ini. Mengetahui bahwa dia tidak terkalahkan, mengapa dia masih melakukan ini? Chen Wuzu sedikit mengernyit. Menurutnya, ini agak berlebihan. Cacing mengguncang pohon. Diakuinya bakat anak sekolah ini sangat bagus, dan kekuatannya tidak lemah. Ketika dia seusianya, tidak peduli apakah dia dirinya sendiri atau murid pelataran inti lainnya, dia pasti tidak sebaik dia. Namun, dia baru saja memasuki level judul Douluo. Judul Douluo, dan Douluo batasnya sendiri, basis kultivasi kekuatan jauh dari langit. Dalam hal ini, dia akan terus berjuang, yang tidak ada artinya selain penghinaan yang dilakukan sendiri. Belum lagi ingin melemahkan diri sendiri. Sebagai limit Douluo sendiri, inti jiwa keduanya telah terbentuk, dan konsumsi ini hampir dapat dipulihkan setelah bernapas. Apakah dia bodoh? Aku akan membawanya kembali. Tang Yuge akhirnya tidak bisa menahannya. Dengan itu, dia akan bergegas keluar, tetapi ditahan oleh Lan Xuanyu. Tang Yuge menatapnya dengan bingung. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan Hui melanjutkan. Di antara kita bertujuh, tidak diragukan lagi dia adalah orang yang tumbuh paling lancar. Dalam hidupnya, dia hampir tidak mengalami kemunduran. Dari awal berkultivasi hingga saat ini di level titel Douluo, dia selalu mulus. Lahir di keluarga besar, dengan bakat luar biasa, masuk Akademi Shrek, dan masuk ke halaman dalam. Dia tidak pernah mengalami ujian yang sebenarnya. Ini yang dia hadapi. Lawan terkuat yang pernah ada, di bawah tekanan seperti itu, akan membantu baik untuk merangsang potensinya atau untuk menguji kemauannya sendiri. Kita harus mempercayainya. Petik 2. Melihat tatapan serius Lan Xuanyu, Tang Yuge ragu-ragu untuk berbicara tetapi berhenti. Dengan enggan mengangguk, pada saat ini, Yuan Enhui di danau tiba-tiba berubah, dan lingkaran cincin roh yang sebelumnya padam bangkit dari kakinya lagi. Di antara 4 sayap di belakang, 2 sayap milik Phantom Fiery Dragon terdapat di dalam tubuh. Matanya menjadi putih mata reinkarnasi lagi. Tidak hanya itu, tapi pada dirinya, lapisan cahaya putih aneh muncul dalam diam. Ketika nyala api putih ini muncul, semua hitam yang terbakar di tubuhnya hilang dalam sekejap, dan dia kembali ke penampilan aslinya yang tampan. Tampaknya nyala api telah memulihkan semua yang dimilikinya.
Yang lebih aneh lagi adalah Yuan Enhui saat ini sepertinya telah memasuki keadaan khusus. Seluruh orang tampak lebih tenang dari sebelumnya, dan sepertinya ada ketidakterbatasan menyebar di matanya. Bab 1268, Tang Yuge, aku menyukaimu. Surga dan manusia adalah satu. Ketidakpuasan Chen Wuzu sebelumnya menghilang. Ia juga tidak menyangka bahwa adik SD ini bahkan bisa memasuki keadaan harmonis antara manusia dan alam dalam situasi ini. Meskipun ia masuk ke dalam kesatuan surga dan manusia dengan mengorbankan darahnya sendiri. Namun, cukup mengejutkan bisa masuk dengan basis budidaya dari judul Douluo yang baru. Murid-murid di halaman dalam semuanya sedikit tercengang. Apakah ini satu lagi yang membakar darah? Itu adalah kemampuan roh barusan. Apa ini? Benar-benar membakar darah, atau kemampuan khusus apa? Apakah semua siswa sekarang bertengkar seperti ini? Sosok Yuan Enhui menjadi tinggi lagi, dan tubuh asli Raja Elf muncul kembali. Ekspresi Chen Wuzu tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat, dan dia jarang membujuknya, adik, ini hanya sebuah diskusi. Kamu harus jelas. Begitu ucapan ini keluar, orang-orang yang mengenalnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya dengan heran kapan Chen Wuzu akan membujuk orang lain. Karakternya keras kepala dan tegak, dan dia selalu mengalahkan lawan. Mungkinkah dikatakan bahwa menjadi tampan itu sungguh diistimewakan? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa hanya Chen Wuzu, orang yang terlibat, yang dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam tubuh Yuan Enhui, tidak hanya kekuatan darah, tetapi juga semacam aura yang terbakar. Nafas kematian. Dengan kata lain, pukulan berikutnya tidak hanya dibarengi dengan seluruh kekuatannya sendiri, tetapi juga pukulan yang menentukan yang akan menghabiskan nyawanya sendiri. Masih ada cara untuk menyelamatkan nyawa, tetapi pukulan yang menentukan benar-benar digunakan dengan mati-matian, tidak peduli apakah dia bisa mengalahkan lawan, dia pasti akan mati. Terima kasih kakak senior sudah mengingatkan. Tapi setiap orang punya arti bertahan hidup masing-masing. Dulu aku tidak pernah tahu apa arti kelangsungan hidupku sendiri. Tapi dengan bertambahnya usia, lambat laun aku menemukan arti keberadaanku. Dia adalah orang yang penakut, tetapi dari saat saya menegaskan arti keberadaan saya tidak lagi pengecut. Namun, mungkin makna ini tidak ada lagi. Dalam hal itu, saya hanya ingin melakukan sesuatu untuknya dan mengembangkan hidup saya. Biarkan dia melihat kecemerlangan paling menyilaukan di antara mereka. Aku punya anak panah, namanya Yongsheng. Setelah mengatakan ini, dia perlahan mengangkat Elf King Bow di tangannya, dan dalam sekejap, cahaya aquamarin yang kuat langsung menerangi seluruh Sagot Lake dan juga menerangi pohon abadi di sebelahnya. Nafas kehidupan yang menakutkan tiba-tiba meledak berpusat pada tubuh Yuan Enhui pada saat ini. Fluktuasi energi yang meletus dari tubuhnya tidak lagi pada tingkat aslinya. Semua api putih benar-benar tertahan. Saat busur Raja Elf perlahan terbuka, semuanya dipelintir dengan keras. Dalam sekejap, dunia berubah. Hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan hujan ringan ini berubah menjadi merah pucat, seolah-olah langit menangis karenanya. Di kapal besar, semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa mengubah ekspresi mereka, tetapi Sagot Pavilion Master membuka lengannya dan menghentikan semua orang. Di wajah tampan Yuan Enhui, cahaya suci bersinar di tangannya. Busur Raja Elf menunjuk ke penyihir teratai merah Chen Wuzu, tapi dia menoleh dan melihat ke arah pantai. Suaranya lembut dan manis, tapi hanya terdengar di telinga orang itu. Tang Yuge, aku menyukaimu. Detik berikutnya, cahaya cemerlang tiba-tiba muncul, dan pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dimiliki alam tiba-tiba meledak. Nyala api yang menyilaukan tampaknya telah membakarnya menjadi abu dalam sekejap, dan panah cemerlang telah mengembun di busur panjang. Pada saat ini, bahkan busur Raja Elf sudah terbakar. Dengan mendengus teredam, Chen Wuzu di udara menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat bergerak, dan bahkan nyala api teratai merah yang menyala di bawah kakinya tampaknya telah mengeras pada saat ini. Hukum langit dan bumi, hukum alam. Itu jelas dunia yang baru saja saya mulai masuki. Dan pada saat ini, di atas panah itu, yang terkondensasi adalah kehendak alam sepenuhnya. Jangan, sesosok tidak bisa lagi ditekan, berubah menjadi cahaya warna-warni, dan bergegas menuju nyala api putih terang seperti orang gila. Tapi nyala api sudah hendak menelan sosok Yingting itu. Di pantai, senyum muncul di wajah Lan Xuanyu saat ini. Dia menoleh untuk melihat Gu Yuena dan berbisik, Bu. Gu Yuena memelototinya sedikit dengan marah,
mengguncang tubuhnya, cahaya perak memenuhi langit. Dalam sekejap, semua elemen terhenti. Segera setelah itu, Tang Wulin terkekeh tak berdaya, dan lingkaran cahaya aneh keluar darinya, menutupi penonton. Sebuah pemandangan aneh muncul tepat di bawah tatapan semua orang, panah cahaya yang telah terkondensasi diam-diam berubah menjadi api, dan kembali ke tubuh Yuan Enhui, yang akan berubah menjadi abu. Sosok itu juga muncul kembali. Semuanya akan mundur, semua terbang kembali. Satu-satunya hal yang tidak terpengaruh adalah Gu Yuena yang terbang ke udara. Alam spiritual, kembali ke ruang dan waktu. Sosok Tang Yuge yang dengan jelas menukik keluar kembali ke pantai, dan pada saat ini, waktu berhenti di mata Yuan Enhui dengan air mata, menoleh untuk menatap Tang Yuge. Tang Yuge, aku menyukaimu. Saat 7 kata yang sama muncul lagi, Tang Yuge tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia berteriak, saat kamu kembali, aku juga menyukaimu. Udara memadat pada saat ini, dan semua fluktuasi elemen kembali kepadanya di bawah kendali untaian cahaya perak. Cahaya panah menghilang, dan nafas panjang juga menghilang. Nyala api kembali ke tubuhnya. Kembali ke masa lalu terus berlanjut. Sampai dia menjadi sama seperti dia baru saja mengebor keluar dari danau dan seluruh tubuhnya hangus. Cahaya perak berkedip, dan kembali ke tepi sungai dengan sosok yang masih berbau gosong. Dengan air mata yang kabur, dada Tang Yuge bergelombang dengan keras. Yuan Enhui menatapnya dengan tatapan kosong, waktu bisa kembali, tapi ingatan tidak bisa. Dalam pikirannya, suara Tang Yuge bergema dengan jelas. Suaranya bergetar sedikit, kakak. Pop, Tang Yuge tiba-tiba menamparkan wajah Yuan Enhui, menamparnya. Yuan Enhui segera tertegun, tetapi di saat berikutnya, dia ditutupi dengan pelukan hangat dan gemetar yang bergegas. Lan Xuanyu menoleh ke samping, tetapi tiba-tiba ada rasa sakit di pinggangnya. Ketika dia melihat dengan heran, dia menemukan bahwa Bai Xiu sedang menatapnya dengan kejam. Mengapa mencubit saya? Lan Xuanyu bertanya melalui transmisi. Bai Xiu bersenandung, dan berkata, kenapa kamu bilang aku mencubitmu? Hui membiarkanmu mengajarinya dengan buruk. Kamu pasti orang yang memberitahumu Yuge bersama-sama. Orang jahat. Tidak, saya dianiaya. Lan Xuanyu tampak tidak bersalah. Bai Xiu mengerutkan bibirnya, aku belum mengenalmu. Jika Hui benar-benar akan bekerja keras sekarang, bisakah kamu begitu tenang? Huger penuh perhatian dan kacau, dan aku tidak memperhatikan perubahanmu sama sekali, tapi aku memperhatikan. Lan Xuanyu menelan ludah, tidak mungkin, siapa yang membuat Xiu terlalu akrab dengan dirinya sendiri. Faktanya, ini memang direncanakan oleh dia dan Yuan Enhui. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat lawan yang akan saya hadapi hari ini. Tapi masing-masing dari mereka akan bertemu dengan senior yang kuat. Dari kisah Tang Yuge dan dia yang diceritakan Yuan Enhui sebelumnya, ditambah dengan pemahaman Tang Yuge, bagaimana mungkin Lan Xuanyu tidak mengetahui karakter seperti apa Tang Yuge itu. Tang Yuge sendiri adalah seorang gadis dengan bagian luar yang dingin dan bagian dalam yang panas, dan dia sangat mementingkan kasih sayang keluarga. Jika tidak, bagaimana dia bisa sangat menderita karena kasih sayang keluarga? Dia sulit untuk mengatakan apakah Yuan Enhui memiliki perasaan dalam hal itu, tapi cintanya mutlak. Ketika keduanya tidak ada hubungan darah, bagaimana mengubah hubungan ini? Pertama-tama adalah perubahan konsep, dari keluarga menjadi cinta, inilah poin yang paling sulit. Itulah mengapa Tang Yuge menolak Yuan Enhui dan marah, itu karena dia tidak dapat menerima perubahan mendadak seperti itu, atau Yuan Enhui tidak memiliki persiapan yang cukup sebelumnya. Bab 1269, bisakah Anda membandingkan? Namun, Tang Yuge memiliki kelemahannya, yaitu berhati lembut terhadap kerabat. Begitu Yuan Enhui diintimidasi ketika dia masih kecil, dia tidak bisa tidak mengambil tindakan, yang berarti dia telah memperhatikan Yuan Enhui dan bahkan melindunginya secara rahasia. Apa bedanya sekarang? Tidak ada keraguan bahwa ketika Yuan Enhui menghadapi bahaya yang nyata, suasana hati Tang Yuge pasti akan berubah secara dramatis. Apalagi dalam kasus krisis hidup dan mati. Oleh karena itu, metode yang diajarkan Lan Xuanyu pada Yuan Enhui sangat sederhana. Apa yang dia lakukan ketika dia masih kecil, dia masih melakukannya sekarang. Sederhananya, hanya 3 kata, kepahitan. Emosi di hati Tang Yuge dirangsang melalui trik pahit, dan emosi ini diubah dalam situasi ini. Biarkan dia mengenali perasaannya. Jika ini tidak dapat diubah,
maka mereka benar-benar tidak memiliki nasib dalam hal itu. Sekarang tampaknya Tang Yuge tidak tanpa ampun kepada Yuan Enhui. Hanya saja dia tidak pernah menyadarinya, atau dia tidak pernah memikirkannya sama sekali. Melihat keduanya berpelukan, senyum tipis muncul di sudut mulut Lan Xuanyu. Ini pasti hal yang baik. Tentu ia berharap agar setiap pasangannya bisa memiliki kekasih dan akhirnya menikah. Memegang tangan Bai Xiu dengan erat, ekspresinya menjadi lebih puas. Saat ini, orang yang paling bingung adalah penyihir teratai merah Chen Wuzu yang masih mengapung di danau dan sebelumnya sangat ketakutan. Sampai sekarang, dia belum tahu apa yang sedang terjadi. Anak panah yang baru saja ditembakkan Yuan Enhui dengan mengorbankan nyawa benar-benar membuatnya merasakan krisis kehidupan. Itu adalah panah yang tak terhindarkan. Tapi saat dia siap melakukan yang terbaik untuk melawan, semuanya tiba-tiba berhenti, dan kemudian kembali ke sebelumnya. Tentu saja dia tahu apa yang terjadi dengan basis kultivasi dan pengalamannya. Ini adalah kemampuan domain yang kuat dari kelas waktu. Kekuatan mengerikan apa yang dibutuhkan untuk bisa membawanya sebagai Douluo tertinggi, dan Yuan Enhui yang putus asa meledak, dengan pukulan yang mendekati level para dewa, kembali ke titik semula. Kemudian dia melihat segalanya tentang Yuan Enhui dan Tang Yuge di pantai, tiba-tiba, hatinya campur aduk dan dia tidak tahu seperti apa rasanya. Tanpa sadar, dia melihat kerumunan murid di halaman dalam dan melihat sepasang mata permintaan maaf. Tiba-tiba, nyala api dari penyihir teratai merah tiba-tiba bangkit dan meledak, dan berteriak dengan marah, "Bagaimana kamu bisa membandingkan? Ini bukan lagi pertemuan kencan buta, seperti apa pelukan?" Begitu pernyataan ini keluar, penonton pun terdiam. Nafas Chen Wuzu sendiri juga menjadi sedikit lebih cepat. Di pantai, Tang Yuge melepaskan pelukannya tanpa sadar, dan dengan cepat mendorong Yuan Enhui menjauh, wajahnya yang cantik memerah. Yuan Enhui berdiri di sana dengan bodoh. "Sembuhkan lukanya." Tang Yuge meninggalkan dua kata ini, sudah melompat dan terbang menuju pusat danau Dewa Laut. Lan Xuanyu sudah mempersiapkan penampilannya sebelumnya, tetapi Tang Yuge masih keluar. Dia lebih suka menghadapi lawan yang tangguh sekarang daripada melihatnya dan Yuan Enhui dalam pandangan penuh ke pantai. Lingkaran hijau menyelimuti tubuh Yuan Enhui, dan Lan Mengqin dan Qian Lei sudah mendatanginya satu persatu. Lan Mengqin mendengus dingin, "Saya tidak melihat bahwa Hui, Anda juga orang yang berbahaya." Yuan Enhui dengan cerdik berkata, "Mengqin, mengapa kamu mengatakan ini? Mengapa saya terpeleset?" Lan Mengqin dengan jijik berkata, "Yuge peduli dan mengacau. Saya tidak percaya bahwa persaingan dapat membuat Anda putus asa. Memang benar bahwa Anda menyukainya, tetapi Anda tidak akan terlalu putus asa. Anda menunggu hujan. Ge bangun, kamu harus menderita." Petik 2. Yuan Enhui tiba-tiba panik, lalu, apa yang harus saya lakukan? "Sister Mengqin, bantu saya." Lan Mengqin sedang merawat lukanya sambil berkata, "Saya tidak dapat membantu Anda, jadi mohon tanyakan pada diri Anda sendiri. Namun, saya sarankan Anda membiarkan Yuge bernapas, jika tidak, Anda akan lebih sedih." "Baiklah, benar, melepaskan Yuge dari amarahnya, membuat karung pasir daging pribadi juga bagus. Hahaha, mungkin setelah dipukul, kamu tidak akan setampan aku." Qian Lei masih menggedor drum samping, tidak ada sama sekali bersimpati pada makna Yuan Enhui. Yuan Enhui memelototinya dan berkata, "Apakah itu saudara laki-laki?" Qian Lei berkata dengan kesal, "Saudaraku, kamu bersembunyi begitu dalam, bahkan kami tersembunyi darimu. Jika kamu mengatakan bahwa kamu menarik bagi Yuge, saudara-saudara masih bisa memberimu beberapa nasihat." Yuan Enhui tersenyum pahit, "Bukannya aku tidak mengatakannya, tapi aku tidak berani. Sebenarnya, jika bukan karena rangsangan hari ini, aku tidak akan berani mengatakannya sama sekali. Jangankan dia, sebenarnya aku bahkan tidak melakukannya sendiri. Persiapan yang bagus, tapi sekarang setelah saya mengatakannya, saya akan menaatinya. Kalian semua bantu saya." Petik 2. Lan Xuanyu sudah melangkah saat ini, tidak ada yang benar-benar bisa membantu perasaanmu. Jika kamu ingin orang lain jatuh cinta padamu, maka kamu harus meresapi dan melepaskan ketulusanmu terlebih dahulu. Ubah hatimu. Petik 2. Yuan Enhui mengangguk dalam diam, "Saya mengerti, saya pasti akan melakukannya." "Saudara Xuanyu, menurut Anda apakah saudara perempuan saya dapat mengalahkan Chen Wuzu?"
Chen Wuzu benar-benar hebat. Lan Xuanyu berkata, lihat itu. Sebenarnya aku tidak tahu level kekuatan Huge saat ini. Tapi jangan lupa, dia selalu menjadi basis kultivasi tertinggi di antara kita. Dia mengacu pada basis kultivasi kekuatan jiwa, tetapi pada kenyataannya, sebelum Lan Xuanyu benar-benar menguasai kemampuan Dewa Naga, Tang Yuge selalu memiliki kekuatan tempur terkuat di tim. Terlebih lagi, usianya 2 tahun lebih tua dari mereka. Mengambang di permukaan Danau Sagot, rona di wajah Tang Yuge berangsur-angsur menghilang. Saudari Chen, tanya Tang Yuge. Chen Wuzu mendengus dingin, teratai merah kuat di bawah kakinya, ayo. Tang Yuge sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Chen Wuzu, dialah yang bertarung sampai mati di Yuan Enhui yang baru saja hampir dianiaya. Menghadapi tekanan kuat yang dibawa oleh Chen Wuzu, dia dan Yuan Enhui sama sekali berbeda. Lingkaran 5 warna muncul, dan lingkaran cincin roh juga mekar dari bawah kaki, hitam, dan ke-9 cincin roh hitam naik diam-diam ke udara. Di antara warna-warna berwarna, 9 cincin roh hitam sangat jelas. Tang Yuge tidak memiliki cincin roh 100.000 tahun, dan burung Chaos Yin yang tidak dikultivasikan dalam 100.000 tahun. Namun, 9 cincin roh padanya berbeda dari cincin roh hitam Master Roh biasa. Selain hitam itu sendiri, sepertinya ada cahaya putih samar dan bayangan yang melekat pada cincin roh. Ini adalah karakteristik Yin dan Yang, dan perpaduan burung Chaos dan Yin telah menyebabkan jiwa bela dirinya juga bermutasi, dan dia telah dipromosikan dari unicorn 5 elemen asli menjadi unicorn surgawi, dan kemudian dia memiliki visi seperti itu. Ini bukan jiwa bela diri kembar, tapi lebih baik dari jiwa bela diri kembar. Ketika Tang Yuge memiliki semangat bela diri Kirin surgawi, dia bahkan harus berada di atas Bai Xiu dalam hal jiwa bela diri, Kirin surgawi, tetapi jiwa bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua Douluo. Tang Yuge melangkah keluar, dan di kehampaan, sinar warna-warni dari cahaya menyebar. Di belakang, cahaya redup dan bayangan unicorn melintas. Chen Wuzu tidak peduli tentang ini, dengan lambaian tangan kanannya, bunga lotus 9 kelopak telah melayang keluar, berputar dan terbang langsung ke Tang Yuge. Cahaya warna-warni di tubuh Tang Yuge berwarna biru, dan cahaya Dewa 5 elemen beredar di tubuhnya, dengan lambaian tangan kanannya, sepotong cahaya warna-warni menyapu, dan 9 kelopak teratai merah di udara telah menghilang tanpa suara. Melihat pemandangan ini, Chen Wuzu tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Anda harus tahu bahwa elemen api peledak yang sangat terkompresi yang terkandung di kelopaknya sebenarnya dihapus oleh pihak lain dengan begitu mudah. Apa kemampuan ini? Di sisi Lan Xuanyu, selain Lan Xuanyu sendiri, Tang Yuge seharusnya menjadi pilihan terbaik untuk melawan Chen Wuzu. Hanya 5 elemen besarnya yang memiliki arti tertentu bagi Chen Wuzu. Penggunaan produksi gram. Atribut api juga merupakan salah satu dari 5 atribut elemen. Menggunakan 5 elemen untuk meregenerasi dan menahan satu sama lain secara alami akan memiliki efek yang sangat baik. Bab 1270, Yuge vs. Hong Lian. Namun, ini hanya kontak awal, detik berikutnya, Chen Wuzu pindah. Api yang berkobar langsung naik dari tubuhnya, dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi merah, dan panas yang menakutkan membuat segala sesuatu di medan perang berputar. Jika bukan karena perisai pelindung yang dilepaskan oleh Tang Wulin, saya khawatir danau Dewa Laut di bawah mereka akan mendidih. Cahaya di tubuh Tang Yuge juga menjadi merah, metode pelarian 5 elemen, dan tangga darurat. Dalam sekejap mata, dia bergegas menemui Chen Wuzu. Dengan tangga darurat, pengaruh api padanya sangat melemah. Namun, ketika Tang Yuge benar-benar memasuki kisaran nyala teratai merah, dia menemukan bahwa nyala teratai merah Chen Wuzu sama sekali tidak mudah untuk melarikan diri. Suhu tinggi yang menakutkan dari api pamungkas telah melebihi batas yang dapat ditahan oleh metode pelarian 5 elemennya. Gelombang api yang bergelombang itu berlapis-lapis, terus menumpuk dan meningkat. Datang padanya seperti gunung bersiul tsunami. Pada saat ini, Tang Yuge menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan lingkaran cahaya hitam dan putih berkedip di matanya. Detik berikutnya, api di tubuhnya tiba-tiba terpisah menjadi 2 warna, api merah dan api biru es. Dengan belahan tangannya, api di depannya segera terpisah ke samping, dan nyala teratai merah terpecah menjadi api yin dan api yang olehnya secara tiba-tiba. Dengan bantuan momen pemisahan ini, elemen angin menyembur dari belakang,
mendorong tubuh Tang Yuge seperti anak panah, langsung ke Chen Wuzu. Lingkaran cahaya berwarna-warni beredar di seluruh tubuh, dan Huodun beralih ke cahaya Dewa 5 Elemen besar, secara paksa menyapu api teratai merah tubuh. Chen Wuzu juga telah tiba. Kedua gadis itu saling berhadapan di udara. Chen Wuzu menembak dengan tangan kanannya, dan teratai merah tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tang Yuge membombardir dengan tangan kanannya, dan cahaya warna-warni itu menjadi padat dan meledak. Boom! Di tengah raungan yang keras, sesosok terbang terbalik, itu adalah Tang Yuge. Dalam hal kultivasi murni, dia jelas bukan lawan Chen Wuzu. Tapi saat dia diledakkan, pemandangan aneh juga muncul di tubuh Chen Wuzu. Di sekitar tubuh Chen Wuzu, semua nyala api teratai merah jernih, dan nyala api langsung menghilang. Ini adalah efek dari 5 elemen besar yang meledak dan menyebar. Di bawah letusan seketika, bahkan nyala api teratai merah Chen Wuzu untuk sementara padam. Bagus, mata Chen Wuzu menjadi semakin cerah. Bagaimanapun, ini adalah diskusi di dalam akademi. Oleh karena itu, saat menghadapi Yuan Enhui sebelumnya, dia sebenarnya tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak sampai Yuan Enhui tiba-tiba keluar dari cahaya kehidupan, dia sepertinya bertarung sampai mati, dia siap menggunakan semua kekuatannya untuk melawan. Pada saat ini, bertarung melawan Tang Yuge sangat berbeda dari sebelumnya. Dari Tang Yuge, dia benar-benar merasa bahwa gadis di depannya dapat mengancam dirinya sendiri sampai batas tertentu. Baginya, itu adalah kebahagiaan. Bisa memiliki lawan yang benar-benar menantang dirinya sendiri. Ini adalah pertempuran yang layak untuk dilakukan. Lingkaran tubuh Chen Wuzu bersirkulasi, dan teratai merah di bawah kakinya perlahan terbuka. Detik berikutnya, teratai merah keemasan tampak tumbuh dari teratai merah. Teratai retak pelan, dan banyak biji teratai jatuh ke tubuh Chen. Lilin menari di tangan, dan berapa jumlah cincin roh di tubuhnya yang berkedip-kedip, karena ada nyala teratai merah yang menghalanginya, tidak jelas sama sekali. Tang Yuge telah menstabilkan tubuhnya saat ini, wajahnya juga serius. Dia benar-benar pantas menjadi kakak perempuan senior di halaman dalam. Ini juga pertama kalinya dia menghadapi lawan di level ekstrim Douluo. Api ekstrim lawan bahkan tidak bisa sepenuhnya dipecahkan oleh cahaya Dewa 5 Elemen besarnya. Hal yang paling penting adalah dia tidak takut pada atribut, tetapi dalam hal intensitas energi, Chen Wuzu memang lebih unggul darinya. Potongan sisik halus muncul dari tubuh Tang Yuge, sisik yang bersinar dengan lingkaran cahaya berasal dari 5 elemen kilin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia gunakan dengan mudah dalam pertempuran, dan itu hanya bisa muncul di tubuh asli Wuhun. Tetapi dengan kultivasi tubuh penekan garis darah, garis keturunannya sendiri menjadi semakin mirip dengan 5 elemen kilin dan bahkan tiangan kilin, dan kekuatan garis keturunan itu sepenuhnya dirangsang. Oleh karena itu, semua yang dia miliki sekarang berbeda dari sebelumnya. Nafas yang berubah menyebar dari Tang Yuge, matanya sedikit menyipit, dan seluruh tubuh Tang Yuge mulai menjadi sedikit ilusi. Tidak mudah mengalahkan Chen Wuzu. Pada saat ini, Chen Wuzu menjabat tangannya, dan biji teratai terbang ke arah Tang Yuge. Benih teratai tampaknya tidak terbang cepat, tetapi tampaknya mengikuti prinsip-prinsip langit dan bumi, menggambar lintasan yang indah, dan segera menutupnya. Tang Yuge mengangkat tangannya, dan bila angin terlontar keluar, memotong benih teratai, tubuhnya tegang dan tegang kapan saja. Benar saja, perubahan itu terjadi pada saat bila angin bertabrakan dengan biji teratai meledak dengan bang, dan jarum merah lebat yang tak terhitung jumlahnya meledak. Energi yang terkandung dalam jarum halus ini tidak dapat merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tapi dalam sekejap itu sudah menyelimuti tubuh Tang Yuge. Jantung Tang Yuge bergetar, dan 5 elemen besar muncul seketika, dan pada saat yang sama tubuhnya meledak kembali. Namun, 5 elemen cahaya ilahi miliknya gagal kali ini. Hanya sebagian kecil dari jarum halus dan padat itu yang melemah, tetapi keseluruhannya telah melewati 5 elemen besar di saat berikutnya. Selain itu, didorong oleh kekuatan ledakan biji teratai, kecepatannya sangat cepat, dan dia berada di depan Tang Yuge hampir seketika. Pada saat kritis, mata Tang Yuge berkedip, dan lapisan cahaya dan bayangan muncul di depannya. Perisai cahaya metalik memblokir bagian depan. Lalu ada pelindung es, pelindung api, siklon, dan dinding kayu. 5 pertahanan berbeda berubah menjadi penghalang 5 elemen, memblokir tusukan jarum tipis. Tapi jarum tipis itu sangat sombong, menerobos 4 lapis pertahanan depan satu demi satu,
sampai dinding kayu terakhir menipis, memicu dinding tirai dan menghilang. Serangan yang kuat. Dengan begitu banyak jarum halus yang tersebar, serangan itu bisa mencapai level ini. Kemampuan roh apa ini? Detik berikutnya, pergelangan tangan Chen Wuzu bergetar, dan lusinan biji teratai telah keluar, menggambar lintasan yang berbeda di udara, samar-samar menutupi Tang Yuge. Tang Yuge sudah mengerti saat ini bahwa kakak perempuan senior ini menunjukkan belas kasihan di bawah tangannya. Pertama, gunakan biji teratai untuk memberitahu diri Anda sendiri apa serangan biji teratai itu, lalu serang dengan seluruh kekuatan Anda. Jika dia baru saja membuang semua biji teratai secara langsung, akan lebih sulit baginya untuk menolak. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan apakah pihak lain itu penyanyang, kuncinya adalah bagaimana keluar dari serangan yang menakutkan ini. Tanpa ragu-ragu, di atas kepala Tang Yuge, Yin dan Yang bergegas keluar, dan cincin roh ketujuh bersinar pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, sepertinya ada 9 cincin roh putih lagi di tubuhnya, dan 2 warna hitam dan putih berkilau. Bentuk tubuhnya telah berubah, dan telah berubah menjadi unicorn yang dikeringkan di langit dengan 10 lampu warna-warni yang berkedip-kedip. Melihat pihak lain menampilkan tubuh asli Wuhun, Chen Wuzu tidak banyak berubah. Tubuh asli Wuhun dapat memblokir saya, kekuatan yang diwujudkan oleh keberanian mengejar jiwa putra dan ibu dalam senjata tersembunyi unik Sekte Tang memiliki kemampuan roh. Anak dan ibu jarum teratai merah. Tapi di saat berikutnya, Chen Wuzu melihat bahwa cincin roh ke-8 di tubuh Tang Yuge juga menyala saat dia menggunakan tubuh roh bela dirinya. Segera setelah itu, ketika tiangan kilin yang dijelma oleh Tang Yuge mengangkat kepalanya, ujung tajam ditembakkan oleh listrik. Itu adalah jarum panjang, yang terlihat lebih dari 1 kaki panjangnya, dengan 10 warna berbeda dari cahaya yang bersinar di atasnya. Itu hampir di depan Chen Wuzu. Perbedaan tingkat kultivasi membuat Chen Wuzu memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, jadi ketika jarum panjang tiba, dia sebenarnya tidak terlalu peduli. Namun, saat jarum panjang mendekat, perasaan itu menjadi berbeda. Gemetar dalam jiwanya membuatnya langsung berkonsentrasi. Potongan kelopak teratai merah bergegas keluar, mencoba memotong jarum panjang, tapi pemandangan aneh muncul, selama dia menyentuh jarum panjang, dia akan langsung musnah dan menghilang, dan bahkan sepertinya memiliki energi jarum panjang menelannya. Alih-alih melemahkan kekuatan jarum panjang, itu justru membantunya.